يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Semoga di kesempatan siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, tidak kekurangan suatu apapun. Dan alhamdulillah kita juga yang berada di studio juga alhamdulillah sehat dan masih bisa menemani Anda semuanya di acara Corona Komunikasi Ruhani Nambah Berkah. الله يكرمني فيها الجنة 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 الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها الله يكرمني فيها. Baik, di kesempatan edisi siang hari ini saya tidak sendiri, masih tetap juga bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Ustadz Zul Adam MHI yang sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana, sehat juga hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Walaupun saat ini pandemi masih juga berjalan dan ada new normal gitu ya. Namun walau begitu bukan berarti kita lengah, tapi tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan. Insya Allah new normal lebih baik daripada sebelumnya. Semoga begitu ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, sudah ada beberapa pertanyaan yang berada di meja redaksi kami. Ini berasal dari Ibu Maria Ulfa di seputaran Tambak Sari Selatan, Surabaya. Baik Ustadz, sepertinya kita hari ini akan mengupas tuntas tentang yatim piatu begitu ya, sebagai requestnya salah satu pemirsa kita. Dan pertanyaan yang pertama adalah sampai umur berapa tahun seseorang itu disebut yatim? Dan apakah ada batasannya? Bagaimana pula kriterianya? Ya. Saya tanya, Mbak Ica yatim apa enggak? Iya sih. Ya, saya juga yatim karena nggak punya orang tua. Benar. Tetapi apakah yang disebut yatim itu orang seperti kita masih layak disebut yatim? Gitu. Baiklah, dalam Islam kriteria untuk disebut yatim itu ada dua. Yang pertama karena tidak punya ayah kandung, meninggal. Kemudian yang kedua karena dia belum balik. Kalau kita ini kan sudah bukan balik lagi ya, sudah berumur begitu. Imam Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat itu memberikan definisi sebagai berikut. Al-yatim yang disebut anak yatim wal munfaridu anil ab, yaitu seseorang yang sudah tidak mempunyai ayah kandung lagi gitu. Kenapa kok hanya ayahnya saja yang meninggal dia kemudian disebut anak yatim? Kalau ibunya bagaimana yang meninggal? Tentu tidak disebut yatim. Kalau hanya ibunya yang meninggal disebut piatu. Tapi kalau ayahnya yang meninggal dia disebut yatim. Dan mengapa kok disebut yatim kalau ayahnya yang meninggal? Li'anna nafaqatahu alaihi. Karena kewajiban mencari nafkah nyantuni anak itu adalah ayah. Wala alal bukan atas ibu. Itu. Jadi yang pertama di sini dikatakan anak yatim karena tidak punya ayah. Kemudian ada juga pendapat ulama yang lain, misalnya As-Sayroji, misalnya ada di dalam satu kitab ya Al-Muhadzab mengatakan bahwa al-yatim yang dikatakan anak yatim walladzi la abalah, seseorang yang tidak mempunyai bapak, walaisa bibalighin, dan dia belum balik gitu. Karena li'annahu la yusamma ba'dal bulugh yatiman, karena sesudah mencapai usia balik maka dia sudah tidak disebut anak yatim lagi. Jadi kuncinya pertama karena meninggalnya bapak, yang kedua karena dia belum balik gitu. Kemudian ada ulama lain misalnya
Imam Az-Zahrasi Al-Hanafi di dalam kitabnya Al-Mabsut juga mengatakan idah talama, kalau dia sudah balik yakhruju minal yatim, maka sudah keluar dari predikat anak yatim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, la yatima ba'dal hulum, sudah tidak dikatakan anak yatim lagi kalau dia sudah hulum, artinya sudah balik. Itulah definisi atau batasan anak yatim. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, apakah ada persamaan ataukah perbedaan antara yatim dengan piatu? Ya. Itu tadi perbedaannya. Yang pertama, anak itu benar-benar dikatakan yatim kalau yang meninggal bapaknya. Kenapa kok hanya bapaknya yang meninggal kemudian disebut yatim? Karena bapaknya yang berkewajiban mencari nafkah. Kalau ibunya tidak, wala alal bukan atas ibu. Karena itu ketika ibunya meninggal, dia tidak disebut anak yatim, karena ayahnya masih sanggup memberikan nafkah atau santunan bagi anak tersebut. Umumnya masyarakat menyebut apa? Piatu gitu. Saya rasa kalau mencari pengganti ibu banyak barangkali yang susah itu mungkin mencari pengganti ayahnya, itu sekilasnya memang begitu. Jadi cara perlakuannya pun beda, istilahnya juga berbeda, kasusnya juga beda. Baik, kemudian Ustaz, siapa pihak yang lebih berkewajiban merawat anak yatim jika ibunya tidak mampu? Ya, ibunya tidak mampu, sementara yang lain-lain. Kalau ibunya memang tidak mampu, maka yang berkewajiban untuk merawat anak yatim tersebut itu adalah keluarga dari pihak almarhum ayah ke atas, ya. Jadi misalnya kakek, ya. Kalau kakek tidak ada, kemungkinan wa auladuhu, ya, anak-anak kakek juga, mungkin saudara-saudara bapak atau kakaknya bapak atau adiknya bapak dari pihak laki-laki. Pokoknya semua jalur laki-laki dari pihak bapak. Nasabnya berarti? Iya, nasabnya. Kalau memang tidak ada, misalnya anak yatim tersebut punya kakak, ya kakaknya, gitu, kakak yang laki-laki, begitu ya. Jadi anak yatim itu bisa saja laki-laki, bisa saja perempuan. Tetapi yang punya kewajiban untuk menyantuni adalah seluruh keluarga dari nasab bapak, gitu ya. Kakak laki-laki, mungkin paman, mungkin pakde, atau mungkin kakek, pokoknya dari semua keluarga bapak, seperti itu ya. Kemudian kalau memang tidak ada, ya siapa lagi? Maka ayahnya adalah seluruh kaum muslimin. Jadi umat Islam itulah yang menjadi ayah asuh, yang menjadi penyantun bagi anak-anak yatim. Emang kalau tidak ada yang menyantuni, terus masyarakat setempat gak ada yang peduli, wah ini berat ini, ya, ancaman Allah berat. Tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama, gitu. Ya. Nanti kena ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Wah ini ternyata urutan pertama siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menterlantarkan. Baik, Ustaz, kita akan jeda sebentar. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, saat lagi kita akan kembali bersama Anda. Allah yukrimni fiha al-jannah, jannah, jannah, jannah. Allah yukrimni fiha, Allah yukrimni fiha, Allah yukrimni fiha. Masih bersama saya Ica Asifa dan juga Ustaz Zul Adam MHI di acara Corona Komunikasi Nurani Nambah Berkah. Baik, ada tersisa beberapa pertanyaan Ustaz Zul yang akan segera kita selesaikan di kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah, bolehkah anak yatim menerima zakat, Ustaz? Kalau menurut penjelasan beberapa ulama,
mengambil salah satu contoh dalam kitab Majmu'ul Fatawa Al-Utsaimin juz 18 ya. Beliau Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama Masjidil Haram itu memberikan fatwanya begini. Sebenarnya anak yatim itu tidak masuk pada 8 golongan atau 8 asnaf. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal mu'allafat wal amilina 'alaiha, amil ya, wal mu'allafatu qulubuhum, kemudian para mu'allaf yang baru masuk Islam ya, wa fi riqab, untuk memerdekakan budak, wal gharimin, orang berhutang, kemudian fi sabilillah ya, untuk sabilillah, baru yang ke-8 wa bani sabil, faridatan minallah wallahu alimul hakim. Itu ketentuan dari Allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Anak yatim nggak termasuk kan di dalamnya. Nah, tetapi kalau memang anak yatim karena nggak termasuk di dalamnya, ya sudah. Apalagi anak yatimnya itu anak orang kaya. Jadi ayahnya meninggalkan harta banyak, apalagi ibunya dia bekerja berpenghasilan lebih dari cukup, maka tidak termasuk kategori anak yang berhak menerima zakat. Nggak boleh. Apalagi nggak masuk dalam 8 golongan asnaf tadi. Tetapi manakala anak yatim itu miskin, ibunya juga tidak mampu, dan keluarga dari pihak bapak, baik kakek maupun paman, pakde ataupun saudara, semuanya tidak ada yang mampu, maka anak yatim ini dikategorikan fuqara wal masakin. Maka jika sudah dikategorikan fuqara wal masakin, menghilangkan predikat yatimnya. Yang penting di situ fuqara wal masakin, maka dia sudah masuk ke dalam salah satu dari 8 asnaf itu tadi. Jadi bukan yatimnya yang diambil, tapi fakir miskinnya itu yang diambil. Artinya boleh dia menerima zakat kalau dalam kondisi seperti itu. Baik. Kemudian Ustaz, apa saja fadilah merawat anak yatim dan apa pula ancaman bila menelantarkan anak yatim? Sebagai pertanyaan terakhir. Ya, fadilah itu artinya apa keuntungan, apa pahala yang akan didapat bagi orang yang merawat anak yatim. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, dalam sabda Nabi begini, ana wakafilul yatim, ana wakafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya dan orang yang merawat menyantuni anak yatim kelak di surga seperti ini. Seraya fa'asaro ya bisababihi wal wusta. Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah ya. Kemudian menjarangkan 2 jarinya ini, sedikit menjarangkan. Artinya apa? Besok orang yang menyantuni anak yatim akan bersama saya di surga. Dekat sekali begitu ya. Luar biasa. Jadi masuk surganya itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita maklumi mengapa sangat istimewa sekali bagi orang yang menyantuni anak yatim. Karena Rasulullah sendiri merasakan bagaimana jadi anak yatim itu. Betapa menderitanya Rasulullah karena beliau adalah menjadi anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi Nabi lahir sudah nggak ketemu ayahnya. Merasakan sendiri sehingga merasakan sendiri bagaimana rasanya jadi anak nggak punya ayah itu. Nabi sendiri ikut merasakan. Kemudian yang kedua ya, yang jelas pertama tadi akan masuk surga. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat, Rasulullah bersabda, walladzi ba'asani bilhaq, demi Allah, demi zat yang mengutusku dengan benar, la yu'adzibullahu kafilal yatim yaumil qiyamah. Allah tidak akan tega menyiksa bagi hambanya yang merawat anak yatim. Jadi dihindarkan dari neraka, dihindarkan dari azab Allah. Ini bagi mereka yang mau merawat anak yatim.
Kemudian yang ketiga, dia terhindar dari sebutan yukadzibu biddin, pendusta agama. Jadi aman gitu. Jadi kalau ada kalau kita diberi kemampuan oleh Allah ya, kalau kita cukup ekonomi, terus kita ambil aja anak yatim, kita rawat ya, karena kita juga punya kewajiban untuk mendidik mereka ya, kita berperan sebagai ayahnya begitu. Tetapi kalau memang tidak punya kemampuan untuk itu, ya kita hanya sekedar mampu menyantuni berapa yang kita mampu gitu aja. Asalkan hindari jangan sampai kita bentak-bentak anak yatim, mencaci maki, menghardik, memberi nggak punya, memberi belum pernah tapi malah memukul, mencaci maki, menghina, itu jangan sampai. Nah, gitu ya. Kemudian bagaimana balasan bagi orang yang menterlantarkan anak yatim? Kalau satu kampung masyarakat itu tidak ada yang menyantuni anak yatim sama sekali, dari pihak keluarga ayahnya yang almarhum itu juga tidak ada, kemudian masyarakat setempat tidak ada, maka berdosalah masyarakat setempat itu. Karena menyantuni anak yatim itu adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin yang memang mampu untuk itu. Siapa lagi kalau bukan kaum muslimin? Ya berdosa lah begitu. Sehingga masuk kena pada ayat tersebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kalau sudah mendapat sebutan yukadzibu biddin, mendustakan agama, itu jelas berat sudah. Berarti sama saja dengan orang yang tidak beriman, karena dia adalah mendustakan agama. Seperti itu. Okay. Tetapi lebih parah lagi, lebih berat lagi, sudahlah tidak mau peduli, tidak mau nyantuni, menterlantarkan, menghina lagi, menghina dan menyakiti, ini yang lebih berat. Karena pernah ada kasus, pernah ada cerita, ada orang yang mengalami pendarahan nggak sembuh-sembuh gitu loh. Orang mampu, ke dokter kesana kemari sudah berobat habis banyak tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya datang kepada kiai ya, pada seorang kiai, dan ditanya oleh seorang kiai, kamu pernah punya salah ya? Iya Pak. Sama siapa? Sama anak yatim dan ibunya. Apa kesalahanmu? Kami pernah mencaci maki, pernah mengolok-olok. Tapi kamu pernah menyantuni? Belum pernah Pak. Coba cari anak yatim dan ibunya, cari 10 anak yatim, santuni, senangkan, bahagiakan begitu. Dan betul setelah membahagiakan 10 anak yatim itu, dan lagi anak yatim itu double-double nakal-nakal. Tapi akhirnya setelah disenangkan anak yatim, dibelikan, dibiayai sekolah, ya dibelikan sepatu, pakaian dan sebagainya, akhirnya penyakitnya itu sembuh. Ya karena itu. Jadi hati-hatilah terhadap anak yatim, sebab siapa tahu kalau kita melakukan kezaliman terhadap mereka, bukan manusia yang membela, tapi Allah langsung nanti yang akan membalaskan. Terima kasih Ustaz, penjelasannya sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi bekal tersendiri buat kita untuk bisa senantiasa bersedekah dan memuliakan anak-anak yatim yang ada di seputaran tempat tinggal kita. Baik, pemirsa, demikianlah tadi edisi kita di kesempatan siang hari ini. Jangan lupa bagi Anda yang terlewat, Anda bisa menyaksikan siarannya secara live di channel YouTube Mushola Rahmat. Jika ada pertanyaan, Anda bisa alamatkan WA di bawah ini, dan juga ada Facebooknya Mushola Rahmat begitu ya. Baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ica Ashifa bersama juga Ustaz Zunadam MHI. Di kesempatan yang lain kita akan ada banyak sekali pembahasan-pembahasan yang tentunya bisa membuat kita semakin berbenah diri dan bisa membuat cakrawala pengetahuan kita bertambah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله يكرمني فيها